Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana kita, Podis Peri, podcast Islami Pemuda Negeri. Di sini saya Afina Fatimah akan membawakan podcast yang bertema Sanjibiti. Dan di sini kita kedatangan dua orang tamu spesial banget. Dan ini dia, langsung aja ya kita panggilin, kita tampilin aja deh orangnya. Ini dia Kak Tazkia Kazikra dan Kak Najmi Aulia. Hai. Oke, di sini nama aku Najmi dan aku Tazkia. Kita sama-sama dari Bandung. Sekolah sama-sama dari kelas 11. Ya, sama-sama kelas 11, Alikma. Satu sekolah deh ya. Bedanya IPS. Ya, nah ini IPA gitu sih. Oke, kan di sini kita lagi bahas LGBT nih. Nah, menurut kakak-kakak ini apa sih LGBT tuh? LGBT itu kan kalau dari Sunda mah LGBT ya. LGBT. Nah, L-nya itu lesbian. Oh, lesbian. B itu G. Ya, G. So kelihatan aja. Gay. Terus B-nya B. biseksual sama T-nya transgender. Itu awalnya pas tahun 1990 tuh lebih merujuk ke homoseksual sama transgender. Terus sekarang jadi lebih apa ya? Lebih banyak lagi jadinya. Lebih banyak spesies gitu. Spesies lagi. Spesies namanya udah ganti kan ya? Ya udah jadi LGBTQ+. Nah, LGBTQ+. Terus ada nggak sih istilah-istilah dari LGBT tuh kayak sebutan atau istilah-istilahnya? Nah itu, kalau misalnya istilah-istilahnya sih ya tergambar dari si LGBTQ ini. Nah yang pertama L tadi diterangin sama kakak ini, L tuh tadi lesbian ya. Nah di sana menjelasin lesbian itu cewek ke cewek. Jadi dia tuh suka sama jenis gitu. Serem banget. Mungkin awalnya karena temen gitu kan. Iya sih. Kok dia kayak perhatian ada rasa gitu. Aduh. Lama-lama suka gitu. Nyaman. Nah yang kedua gay cowok ke cowok yang emang banyak banget sih kita temen akhir-akhir sayang banget sumpil kayak BL gitu-gitu ya banyak banget ya gitu. Nah habis itu yang ketiganya biseksual. Biseksual itu jadi dia tuh bisa suka sama dua gender. Dia bisa suka sama cewek, dia bisa suka sama cowok juga. Diembat semua ya? Diembat semua. Lebih mengerikan. Nah habis itu transgender. Jadi mengubah jati diri dia. Orang yang gak bersyukur lah. Gak bersyukur banget jadi transgender. Bener-bener. Nah ini yang jarang banget orang tahu. Apa tuh? Q-nya nih, queer. Oh, queer. Aku juga baru tahu. Aku juga baru tahu. Ya karena queer ini emang jarang banget disebut-sebut di khalayak umum gitu. Orang namanya LGBT aja. LGBT doang. Ilmu baru. Namanya LGBT doang. Nah kalau misalnya queer ini lebih merujuk ke kayak dia tuh bisa nggak merujuk ke orientasi seksual, orientasi seksual yang nggak spesifik gitu. Jadi kadang ada yang suka sama jenis, ada yang suka sama lawan jenis. Jadi kadang aku juga pernah lihat tuh Kak. Apa itu? Yang suka sama barang-barang. Astagfirullahaladzim, banyak manusia. Kenapa sukanya barang? Iya, ada sayang, mungkin dia pengen buat beli itu, udah kebeli sayang banget. Ya Allah. Nah, buat yang plusnya ini dia memiliki 4 faktor. Apa tuh? Yang pertama ini tuh aseksual. Jadi aseksual ini jadi dia tuh nggak tertarik sama apapun. Dia nggak tertarik sama cowok, dia juga nggak tertarik sama cewek. Orangnya aneh banget sih. Aneh banget. Udah dikasih perasaan juga. Yang lain mah pada nyari, dia mah nggak mau sama siapa-siapa gitu. Nah, terus apa lagi yang keduanya kedua? non biner. Jadi dia tuh nggak jelas cewek apa cowoknya. Istilahnya bencis gitu. Gitu. Nah, yang ketiga intersex. Jadi si intersex ini udah bawaan dari genetik. Jadi udah ada juga ya. Ada juga. Lahir tuh udah kayak gitu ya. Jadi kelainan atau enggak ya gitu. Jadi kelainan kromosom kadang ya Allah X harus XX liar gini. liar. Nah yang terakhir panseksual. Jadi dia tuh nggak tertarik gara-gara gendernya, tapi dia lebih tertarik ke sikap. Oh, sifatnya ya? Sifat, mau dia cewek, mau cewek, mau dia cowok. Kalau dia baik, kalau dia perhatian, aku suka pokoknya. Oh, ternyata banyak banget ya guys istilah atau sebutan-sebutannya. Tadi apa aja tadi? Lesbian, gay, biseksual, transgender,
queer sama si plusnya. Banyak ternyata ya guys. Banyak sekali. Terus semakin berkembangnya zaman malah semakin banyak ya. Harusnya berkurang Astagfirullahaladzim. Udah ada banyak banget, udah banyak banget. Sebar lah, tersebar yang itu harus dihapusin. Nah itu nggak boleh Wajib banget diwajarin. dihapus guys. Jadi nggak boleh dibiarin juga. L itu tuh nggak bener gitu. Ya benar, stop BL. Jadi terus ada faktor-faktornya nggak tuh? Faktor dari si LGBT-nya? Ada 3 faktor. apa tuh? Ada 3, oke. Pertama, faktor lingkungan. Itu kayak Ngaruh banget gak sih kayaknya lingkungan ngaruh banget. Ngaruh banget sih buat emang orang-orang yang kita gitu. Pertemanan antara cewek cowok itu ngaruh banget. Ngaruh banget. Apalagi kalau misalkan udah pakai rasa kan mainan di lingkungan gitu. Jadi kalau udah disakitin pasti berpalingnya ke yang lain. Mungkin dia lebih nyaman pas kita ke teman ceweknya. Jadi tapi malah berlebihan gitu kan ya. Ya, jadi kayak menaruh rasa karena nyaman kali ya. Karena nyaman tapi berlebihan tuh sikapnya ke si teman ceweknya. Bahaya. Oke, yang kedua apa tuh? Itu faktor keluarga. Nah, keluarga juga ini buat orang tua kali ya lebih tepatnya. Apalagi kayak misalkan anak cewek tapi sering dikasarin sama bapaknya loh. Aduh. Atau kakak atau adik Yang, cewek, ya. adik cowoknya. Itu mungkin sikapnya kasar, jadi mungkin dia sama aja kayak ngerasa si lawannya itu keras, jahat gitu. gitu. Jadi trauma. Jadi pelampiasannya ke yang sejenis. Iya, Ya, sejenis. jadi dia lebih nyaman gitu. Itu ngaruh juga banget sih, ngaruh banget juga. Ngaruh banget juga. Terus yang terakhir faktor genetik itu kayak bawaan dari lahir tuh. Jadi mungkin keturunan dari yang leluhurnya bisa jadi kayak lahir tuh udah kayak gitu. Dari nenek moyang, dari nenek moyangnya, nenek punya itu gitu itu dari keturunan. Itu sih 3 faktor yang harus diingat. 3 faktor ya. Tadi faktor keluarga, faktor lingkungan, sama faktor genetik. Ya. Terus abis faktor kan tadi udah faktor nih. Terus pasti ada bahayanya nggak sih? Pasti banget. Pasti banget. Apa aja? Pastilah. Ini mah parah banget karena emang parah banget. Terus bahayanya apa aja? Nih bahayanya tuh kalau misalnya dari kesehatan sih ya, ini parah banget. Yang pertama itu kanker anal atau dubur. Nah biasanya ini terdapat dalam pelaku gaya. Nah jadi itu memiliki resiko tinggi. Jadi mereka tuh memiliki resiko yang lebih tinggi gitu dalam untuk kena si kanker anal dan gaya atau dubur ini gitu ya, si gaya ini. Yang kedua itu kanker mulut. Nah itu tuh biasanya nih kalian jangan salah paham. Kan banyak nih ya orang-orang bilang kalau bisa kanker mulut itu bisa terjadi karena ngerokok gitu. Tapi nggak cuma itu doang. Banyak oral seks juga bisa menyebabkan kanker mulut tersebut gitu. Dan itu dimuat di situs New England of Medicine. Kalau bisa kalian mau lebih tahu lagi silakan cari di situs Dallas Voice. Nah yang ketiga meningitis. Meningitis itu artinya radang selaput otak. Nah biasanya kan rata-rata orang separah itu sampai separah itu sih karena yang sekolah ya. Iya. Ngaruh banget kan harus belajar ini malah radang gitu. Iya, radang. Radang mereka ini udah radang otak. Radang selaput otak ini kan biasanya gara-gara obat-obatan gitu, gara-gara misalnya penyalahgunaan gitu. Nah tapi dari situs Detik Health dibilangin juga kalau misalnya meningitis ini bisa terjadi dari penularan seks bebas. Yang terakhir ini udah banyak banget di sinetron, di mana-mana udah banyak banget. Apa tuh? HIV. Nah, udah pada tahu lah ya umumnya ini mah. Parah banget ya, sampai sekarang HIV ini belum mendapatkan obat. Iya emang belum ya. Parah banget berarti. Ya, makanya kan harus menghindari hal ini banget gitu. Ini terjadi karena adanya gaya seks bebas yang jadi ya pokoknya mak selain gak dibolehin sama agama gitu, LGBT juga berbahaya dalam banget. kesehatan juga bahaya banget. Biasanya nih yang HIV itu emang cepet gitu. Nah, karena penyakitan gak sih yang udah kena HIV jadi penyakitan. Jadi kita gampang penyakitan gitu. Jadi dimohon untuk kalian udah tahu kan bahayanya. Tuh, bahayanya sebahaya itu. Jauhi hal tersebut. Ternyata sebahaya itu ya Allah. Bahaya bingo sih. Bingo. Lalu Terus kan tadi tuh dampak kesehatan ya, termasuk ke dampak kesehatan. Terus ada dampak lain gak sih selain dampak kesehatan tuh? Ada. Aduh, pasti ada lah, pasti. Pasti banget sih. Ini yang kayak nggak kepikiran mungkin sih malah. Apa tuh? Dampak pendidikan. Pendidikan. Ngaruh guys. Para pelajar ini harus sangat diresapkan ya. Pelajar-pelajar yang nonton ya, muda, remaja-remaja yang masih mencari dalam kehidupannya, tolong diserapkan. Setelah ini dampak pendidikan tuh kayak pasti ngaruh banget sih. Misalkan kita belajar
terus pasti orang yang bersangkut paut nih dampaknya tuh bisa apa ya, loading lama mungkin ya, loading Lola gitu loh. iya, loading gitu. Itu bukan Lola ya, nggak ada pikiran gitu. ngangong. Satunya mah ngangong gitu. Terus dampak pendidikan ini bisa orang yang masih mengajar ilmu mungkin dia putus sekolah. Jadi kasihan buat orang tuanya juga. Iya sih, kasihan nih ya Allah, masa Nah, depan kasihan juga panjang buat saya. impian-impian para pemuda zaman sekarang gitu. Takutnya putus di tengah jalan. Itu sih sedih banget ya. Yang ketiga nih, Oke, ini apa kayak tuh? mungkin orang-orang juga jarang tahu dampak keamanan. Lebih Oh, keamanan indibat. Indibat. Dampak indibat. Ini buat para orang tua yang masih punya anak-anak kecil mungkin yang kayak aku sih masih sering ya lihat anak kecil Ada di mana-mana Iya. dibiarin gitu aja ya. main maghrib maksudnya. Kayak Tapi dibiarin nggak ada- gitu. Iya dibiarin, nggak ada yang Ngawasin. Damping. Nggak ada yang damping. itu keamanan kan kayak gitu biasanya mungkin ada aja nih, tahu gak sih ceritanya yang Apa? kakek Oh, ada. dia Apa? iya yang dia malah melecehkan anak kecil, anak TK. Apa kakeknya pikun mungkin dia udah umur Ya, anak TK, anak cilik. parah banget sih. Dampak keamanan ini kayak lebih harus orang tua jaga-jaga anak-anaknya gitu. Ya harus ada pengawasan lagi. Yang Pokoknya orang tua aja sih mungkin buat kakak-kakak yang memiliki anak kecil gitu. lebih diperhatiin lagi. Tapi ya orang-orang seumur kita juga harus menjaga diri kita sendiri. Ya pasti penting Tedo, banget. Tedo bisa langsung ya. Tedo. Dia langsung apa-apa mau dideketin. Dong. Gitu kan, itu dampak. Langsung Kita aja sih 3 ya. 3. Tadi dampak Kesehatan, dampak pendidikan, sama dampak keamanan indibat, dampak indibat. dampak keamanan. Ya. Oke. Tuh guys, ternyata dampaknya banyak dan bahaya banget buat kita guys. Jadi kalian jangan sekali-sekali deh nyoba. Ya kalau bisa jangan pernah. Jangan, takutnya kalau udah sekali nyoba malah terasa Ya, karena virus banget. ada dalil juga nggak sih? Nah iya, ada dalilnya. Wah, Tapi emang ada kayak dalilnya. gitu tuh dilarang keras banget sih oleh agama. Aha. Termasuk perbuatan keji yang melampaui batas. Apa tuh kira-kira dalilnya? Dalilnya bacain boleh Kak. Masya Allah. Ini terangkum dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai ayat 81. Oke. Yang bacain artinya aja ya. Oke. Dan kami juga telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang hina itu? Yang belum pernah ada seseorang pun sebelum ini yang melakukan sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian, bukan kepada wanita. Malah kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ini udah jelas Ngeri banget. soal dalilnya ini ya. Iya. Kalau dalil kan udah nggak main-main. Udah nggak main. Udah emang murka banget tuh Allah. Ya, nah ini juga sebagai bentuk murka Allah terhadap kaum Sodom. Ingat kan kalian? Ya ada di kaum kisah Sodom. Nabi. Itu serem banget. Mereka nih diazab sama Allah dengan azab yang tak tertangguhkan. Apa tuh azabnya? Ada hujan batu dari langit nih kalau di Bandung sumpil. hujan es. Iya, hujan es. Main-main lagi. Hujan batu. Ngeri karena kepala tuh sih ya. Botak gitu. Tak. Banget semua gitu. Hancur Hujan deh. batu gitu, bayangkan betapa itu semua kaum Sodom pada binasa saat itu juga. Karena nih kita semua kan udah tahu nih dampaknya, udah tahu gitu. Sebahaya itu. Tahu gitu. Dalilnya juga udah jelas banget gitu. Jadi mohon gitu untuk kita semua juga nih ini sebagai peringatan supaya kita menjaga diri gitu, supaya terjauhi dari perbuatan yang dimurkai Allah. Ya. Ada di surat apa tuh Kak? Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Tuh. Nah tadi kan kita udah ngebahas tentang dalil nih. Nah ini aku punya berita yang panas banget. Hot news gitu. apa tuh? News, Hot ya. news, hot Baru news. banget terjadi di bulan ini. Bulan ini? Bulan ini. Ya Allah. Emang sudah heboh gitu. Mungkin karena kita di pesantren gitu. Kita Udah. nggak tahu Udah. berita apa gitu. Nah, itu sebagai santri juga harus tahu dong. Ada berita-berita apa aja tuh di luar. Nah ini tuh ada berita yang panas banget ya yang awal bulan. Nah itu tentang lesbi. Nah gimana tuh Mas? Jadi itu terjadinya tuh di tanggal 6 September 2022 lah. Pastinya 2022. Nah, Ya Allah, baru banget. dua orang aktivis perempuan yang memperjuangkan lesbian. Kayak dia tuh masih ingin memperjuangkan lesbian gitu loh. Ada. Sih mereka dapat hukuman mati sama pengadilan di Irannya. Jadi ini terjadinya di Iran. Iya di Iran terjadinya.
kita sebut aja si inisial Z sama inisial E ya. Z Nah, dan E. inisial Z sama inisial E ini di sana tuh masalahnya tuh menyebarkan korupsi di muka bumi kalau di Irannya mah disebutnya. Tapi masalahnya karena beda-beda gitu, beda-beda tuh ada yang ini ada yang itu. Nah, mereka permasalahan mereka itu memperjuangkan lesbian, gay, biseksual sama transgender, LGBT kan. Nah, tapi tuh di salah satu mereka berdua tuh nih, si inisial Z itu disebutnya Sareh. 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 Apa tuh Sareh? Sareh tuh aktivis LGBT terkemuka se-Iran. Aduh. Mengerikan. Terkemuka banget. Astagfirullahaladzim. Tapi mereka kan mau ditangkap tuh, mereka malah kabur ke negara tetangga, ke Turki tuh kabur. Ya Allah. Karena alhamdulillahnya mereka udah ketangkap. Tapi malah lagi di isolasi dulu. Isolasi ya. Kita Belum mulai lanjutannya, cuma mungkin nanti ada kabar-kabar baru saat ini. Lebih panas lagi. Apa tuh? Tidak benar. Ini terjadi di negara kita sendiri. Tapi ini baru nggak sih? Baru banget. Minggu ini. Baru kemarin kan kita kan kemarin kaget banget. Kemarin Selasa tanggal 13 September. Ya Allah, Dari Detik News ya. Ada di liputannya Andi Saputra kemarin aku tahu ada 3 anggota TNI yang dipecat karena melakukan hubungan sesama jenis. Astagfirullahaladzim. Tiga nggak wajar banget ya. Nah kemarin tuh pengadilan militer tuh nangkep tuh ada yang namanya Hatia nih. Kita sebut aja yang pertama Sertu F, yang kedua Sertu R, yang ketiga kelas IF. Nah mereka tuh melakukan hubungan sesama jenis. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Awal nih ini ada kisah cinta pertamanya nih. Awal nih sesama. kayak cewek cowok aja. Kayak cewek cowok. Serda F Ini tuh mulai merasakan rasa cinta gitu. Pada 2020. Jadi rasa awal lagi nih. Sayang banget, Nah akhirnya dia memutuskan buat ngungkapin tuh kayaknya dan Confess. melakukan hubungan sesama jenis di mes Cilangkap. Astagfirullahaladzim. Masih mau disuruh stiker aja ya. Ya, astagfirullahaladzim. Itu emang benar-benar harus dihapuskan banget ya, dan itu mereka melakukannya berulang kali gitu. Nah kemudian gitu setelah itu Wih. dia tuh total mengajak 2 orang TNI untuk melakukan hubungan tersebut. Ada ngajak orang lagi, astagfirullahaladzim. Ngajak gitu sampai ya gitu akhirnya kemarin baru ditangkap dan dipecat dari jabatan mereka. Bella sih dekat. Dunia sekarang udah kayak gini ya. Parah banget. Emang karena virus itu sih. Udah lesbi susah. Iya, udah timbul susah hilang. Nularnya itu sih parah bangetnya. Emang kayak konten-konten sensitif di kita juga harus ada yang sendiri. Baru juga lah. Baru banget. Jadi kita tuh kalau misalnya di internet kita harus bijak tuh. Apalagi anak kecil sekarang udah Pinter banget main gadget ya. Ini orang tuh harus banget ngawasin ya. Iya, pasti lah. Ya, hati-hatilah. bener dijaga Jaga apa iya. yang punya kakak mungkin bisa bantu Kayaknya juga orang banyak gak ngerti kan atau ya mungkin Yang kakaknya dicek-cekin adiknya HP-nya. karena anak kecil mah emang harus bener dijaga ya, apalagi di zaman yang kayak gini gitu yang udah parah gitu. Parah. Jadi untuk pemuda-pemuda zaman sekarang ini kita pesen banget ya buat kita juga nih, buat kita juga, supaya kita tuh bisa menghapus tuh semua lesbi lah macam segala kerusakan di muka bumi ini gitu. Yang harusnya dari dulu udah diberantaskan. Nah, itu bisa dimulai dari diri sendiri dulu, dari hal yang paling kecil. Karena kadang tuh ya, satu hal besar tuh emang terkadang dimulai dari hal yang sederhana. Dari hal yang sederhana ya. Ya, gitu. sampai udah desa ya nggak sih Desa gay. Banget kemarin juga aku nyari tuh ada di Brazil, Ya Allah, ada di sampai New York, tercipta desa. ya sampai ada desa di mana di Mana-mana nggak sih itu? udah Guys, tadi kan udah ada dalil, terus udah ada beritanya juga. Terus cara mengatasinya tuh gimana sih dengan orang-orang yang kayak gitu tuh? Cara ngatasinnya ada. Alhamdulillah. Apa tuh? Yang pertama nih jaga pergaulan. Pergaulan Itu penting ya. pergaulan itu poin penting banget sih buat mengatasinya, karena emang lingkungan sendiri tuh orang-orang nggak ada yang tahu tuh orang Iya. kecil tuh baik apa enggak gitu. Mungkin covernya doang kan nggak ada yang tahu kan, semua tuh dari diri kita sendiri gitu. Harus pintar-pintar milih teman lah gitu.
Iya. Itu penting banget sih. Walaupun kita udah percaya sama dia, kita tuh nggak tahu tuh sisi lain dia tuh apa gitu. Pasti semua tuh bertopeng lah. Ya. Bertopeng banget. Yang kedua nih, Kedua apa tuh? menutup celah pornografi dari banyak ya, dari media gitu. Ya. Iya. Karena Ya. itu sebenarnya bisa ngerusak otak gitu. Rusak sih. banget Iya. sih. Udah kayaknya biasanya kalau misalkan sekali mungkin orang candu kan, jadi kayak kepo tuh pengen nonton lagi gitu. Apalagi anak kecil sekarang udah pada pinter main HP teh. Iya. Main HP udah pinter banget anak kecil. Gitu. Pasti orang tua kadang udah ada yang ngasih HP ke anak yang masih di bawah umur tuh. Nah itu tuh kayak dikurangin deh buat orang tua yang memberikan gadget ya, dijaga lagi. Terus tuh kalau bisa ya ada lah aplikasi yang pengawasan orang tua gitu. Apa tuh? Ada gak sih? Ada ya. Iya, family link. Family link. gitu. Ini korbannya nih. Enggak juga, Enggak. enggak. Habis itu lanjut lagi. Terus ada lagi? Ada lagi. Ada apa tuh? Kita ya sebisa mungkin kalau bisa bikin kajian kayak menyebarkan kebaikan gitu, mungkin dari liko-liko bisa jadi kita kayak ngumpulin adik kelas yang masih belum ngerti, kita kayak kasih berita-berita yang lebih baik. Baik, Maksudnya kasih yang baik, cara baik. menjauhi dari LGBT ini gitu, karena anak yang belum ngerti kan. Bikin kumpulan lah gitu, bikin Kajian kecil mungkin ya, mungkin dari kakak kelas buat adik kelasnya atau dari guru-guru buat siswa-siswinya gitu kan. Terus edukasi gitu ya. ya gitu lah, segitu aja sih. Kalau banyak lagi selain yang cari di Google, cari tahu mungkin pengen yang lebih lengkap lagi gitu. Ya bisa dicari-cari lagi, di searching lagi kalau misalkan mau lebih tahu. Itu simpelnya sih kak. Ya. Supaya kita tuh harus lebih ngejaga diri tuh. Ngejaga penglihatan kita, ngejaga hati kita juga gitu. Nah, emang paling penting sih emang pergaulan ya. Pergaulan. Penting banget ngebentuk kita tuh. Emang lingkungan tuh hal yang ngebentuk kita. Mau jadi kita seperti apa itu berasal dari lingkungan. Dari lingkungan ya. Masyarakat. Ya diperhatiin lagi ya. Ya. Jadi udah ngomong panjang lebar nih, pasti ada kesimpulannya. Maksudnya Ada dong kesimpulannya. ada kesimpulannya disimpulin. Ya kesimpulannya tuh ya dari yang kita panjang lebar ngomongin nih. Jadi kita harus menjaga diri dari segala macam nih, mau dari media, mau dari lingkungan, Pergaulan, kita harus menjaga diri supaya kita tetap dalam jalan Allah gitu. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah dan terus mengikuti syariat Islam gitu. Jadi emang Islam tuh udah paling baik tuh. Paling baik Hidup deh, kita ya. gitu Jadi, nah iya gitu. Nah, Emang udah terserah, emang dilarang keras banget banget tuh kan. keras banget gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak bisa mengatasi, cukup perbaiki diri. Ya. Kalau bisa LGBTQ diganti Iya. kan. Dengan apa tuh, diganti apa? Latihan giat baca tilawatil Quran. Masya Allah. Untuk diingat aja sih. cara kalian yang bukti lah ya, mengganti gitu kan. Mungkin udah aja sih ya. Ya cukup ya. Udah cukup juga. Udah cukup. Udah cukup. Udah sore. Ya, sekian dari obrolan kita yang udah panjang lebar. Jangan cuma didengerin aja, jangan cuma ditonton. Jangan langsung sampai kiri lagi. Apalagi mantul itu, jangan sampai ya. Mau harus lari yang ini. Ya. Ya, pokoknya mah dipahami dan dikerjakan. Gitu. Semoga bermanfaat ya apa yang kita sampaikan buat kalian-kalian. Saya Afina. Saya Najmi. Saya Rizkia. Kita pamit undur diri. See you next in the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.